Jika Nabiullah Rasulullah itu ruku, amkana yadaihi, maka Rasulullah meletakkan kedua tangannya min rukbataihi, di dengkul Rasul, di lutut. Jadi Rasulullah kalau ruku itu diletakkan tangannya di dengkul. Jangan kemudian ya lebih sunnah lagi kan itu lututnya kita pegang ininya gitu. Enggak, hadisnya gitu. Disebutkan ini gitu. Jangan pegang yang lain gitu. Pak, kalau tangan saya mampu Pak kalau pakai kok. Enggak usah gitu ya, lutut. Amkana rukbatai, maka meletakkan kedua tangannya itu di lutut. Tsumma zohar, kemudian beliau itu meluruskan. Terus zohrohu, punggungnya lurus seperti satu papan. Jadi ini antara kepala punggung ini gini, tapi seperti 90 derajat dengan pandangan mata ke arah tempat sujud. Begini. Ini harus lurus, tidak boleh terlalu bengkong, tidak boleh terlalu begini, tidak boleh juga terlalu atas. Parabola itu. Kayak gini gitu. Kan bisa juga gitu. Tidak boleh terlalu melengkung gitu, Pak. Wah, saking khusyuknya makanya pengen cium lutut gitu kan. Kembali lagi. Jadi lurus. Jadi kalau ruku, kalau waktu berdiri sifatnya tangan gimana ada Nanti ya. Ini i'tidal disebutkan. Tadi kan kemarin kita sudah sebutkan beberapa bagian. Kalau ruku tadi seperti itu. Kepalanya lurus dengan pandangannya ke sana. Kepalanya harus pandangannya ke sana, tidak boleh pandangannya. Ya, ini yang mengenai wa idza rafa'a. Jika Rasulullah itu kemudian berdiri, rafa'a ra'sahu. Kepalanya atau Rasulullah berdiri dari ruku, istawa, maka Rasulullah meluruskan hatta ya'uda, sehingga kembali kullu faqarin, setiap ruas maka nahu pada tempat. Jadi begitu begitu ruku berdiri itu kemudian dilepaskan semua tulangnya seperti kembali pada tempatnya semula. Jadi gini atau gini bisa, terserah ya. Dan kalau misalkan gini, jadi semua tulangnya itu kembali pada posisi yang rileks, gitu. Posisi rileks. Ya, ini nanti ada ke tempat semula. Jadi ada dua. Ada hadis yang nanti mengatakan bahwa lakukan setelah i'tidal itu adalah kembali ke posisi semula. Makanya apa? Ada ulama yang mengatakan bahwa setelah berdiri itu kemudian bersikap. Ya, setelah begini, nah gini kembalinya gini. Karena apa? Awalnya itu adalah sikap bersedekap. Karena baca Fatihah itu kondisinya bersedekap. Kalau di sini disebutkan tangannya ke bawah kan. Bagaimana Pak? Dua-duanya. Nah, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu, termasuk Imam Hanafi memahami hadis ini, yaitu direlakskan, dikembalikan posisi, dilepas. Posisi tangannya dilepas. Hatta ya'uda kulla faqarin makana, sehingga semua tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya. Faiza sajada, ini kan salah satunya lagi sujud. Faiza sajada, jika Kanjeng Nabi itu sujud, wada'a yadaihi, Nabi itu meletakkan tangannya, ghairu muftarishin wala qabidihima, tapi tangannya itu tidak muftarishin, ghairu muftarishin, tidak menyelonjor. Tidak gini. Wala qabidihima, tapi tidak genggam gini. Tapi gini. Jadi gini. Tidak terlalu menjembar, tidak terlalu nutup. Jadi biasa. Relax biasa. Tidak begini. Gini juga tidak. Jadi biasa relax. Tangannya tapi tidak boleh di ini. Hanya telapak tangannya. Iya, sikunya nggak boleh nempel. Wastaqbala, dan Rasulullah itu menghadapkan
bi atrafi asabi'i rijlaihi. Jari-jari kakinya al-qiblat menghadap kiblat. Jadi jari-jari ini ditekuk. Gini ya. Harus ditekuk. Kalau gini nggak sah sujud. Jadi kalau sujud begini, itu berarti nggak sah karena tidak termasuk sujudnya. Sujudnya harus dipadal, istilah kalau bahasa Jerman tuh kakinya harus dipadal. Padal tuh apa bahasa Jerman? Ancal gitu. Sehingga dia menghadap kiblat. Kakinya harus digini. Menghadap kiblat. Banyak juga yang nggak seperti itu loh. Hah? Banyak juga nggak seperti itu. Makanya itu nggak sah. Itu nggak sah. Nggak sah. Makanya kita harus kasih tahu. Atau itu khilafiyah bukan? Bukan. Jadi itu ininya ya, kakinya sebenarnya. Jadi anggota sujud ada berapa sih? 7. Terus apa aja? Ingat? Jidat, Kepala, jidat, terus dua telapak tangan, kan dua berarti, terus lutut, terus Kaki-kaki, jari-jari kaki. Jari-jari kaki ya. Ini nanti ketika meninggal dikasih kapas. Nah, kapan-kapan kita pelatihan ini nanti sampai pada bab mengenai jenazah ya. Kita pelatihan bagaimana mengurusi jenazah. iya itu penting itu. Ya, bagaimana apa namanya memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian apa namanya mengubur dan sebagainya. Ada relawan jadi mayatnya ini kok. Bagaimana kalau perempuan dan lain sebagainya nanti kita praktek. Ada semuanya. Penting itu. semester depan. Iya sebentar lagi. Semester depan. Misalkan akhir tahun. Iya. Super. Saya udah usul tahun kemarin Pak itu Pak. Iya. Boleh. Desember itu ya? Ya pas Wainah itu ya. Boleh. Winter course. Soalnya kalau misalnya gitu kan Keburu mati. boleh. Kita baca hadisnya dalam satu pertemuan, kemudian praktek. Workshop. Atau kita dalam satu pertemuan itu kita baca hadisnya, kemudian langsung workshop. Karena workshop itu nanti workshopnya adalah yang pertama sebelum dikafaninya, ketika baru meninggalnya diapakan. Kemudian setelah itu proses mandikannya, kemudian proses mengkafaninya. Ada cara-cara sendiri. Antara laki-laki dan perempuan beda. Kemudian bagaimana proses nguburnya, menghadap kiblatnya seperti apa. Nanti ada jelas semuanya, hadisnya jelas. Jadi nanti kita bisa pelatihan itu. Siapa yang apa namanya relawan meninggal gitu kita mandiin gitu. Sampai dikubur ya. Kan deket itu kan. Kuburan udah ada itu ya. Model kuburannya juga ada, hadisnya juga ada. Kita lanjutkan dulu. Ini mengenai sujud. Jadi sujud itu tadi 7 anggota itu harus natap semua. Yang mutlak tidak boleh diganggu gulat untuk ditutupi adalah batuk, kening. Jadi ada sebetulnya ini ya, batuk dan ujung ini. Ujung apa? Ujung hidung. Hidung juga ya, hidung. Bukan hidungnya yang pesek Pak. Kalau gini nanti nyungkur gitu. Hidung mah ngikut aja, hidung ngikut ya. Atau ada juga dengan kepalanya di sini. Makanya dia tidak boleh terhalang. Hati-hati yang punya rambut depannya panjang. Maka kalau bisa Zam-zam itu Pak. Zam-zam. Oh, zam-zam. Ada zam-zam. ininya di apa namanya dibuka gitu. Jangan sampai, atau kita pakai topi. Ini mengenai sujud. Kalau tangan itu perselisihan. Ada yang mengatakan yang harus dibuka, ada yang mengatakan ya tidak apa-apa itu. Tapi hati-hati dengan perempuan kalau menggunakan mukena. Gitu. Kalau dia bukan pakai kaos kaangan, dia mukenahnya bergerak bersamanya. Jangan sampai mukenahnya itu menutupi telapak tangannya. Kalau dia sudah terbuka dari awal. Orang yang pakai sorban, hati-hati dengan kepalanya. Jangan sampai sorbannya itu menutupi kening. Sesuatu yang ikut bergerak bersama-sama.
Termasuk rambut ikut bergerak bersama-sama. Jangan sampai nutupi ini. Termasuk kalau perempuan ini. Kecuali kalau dari awal sudah dipakai sarung tangan, maka tidak menjadi masalah. Ini mengenai tata caranya. Terus maka tumak nina ya, caranya rukuk tumak nina, diam sebentar, i'tidal berdiri diam sebentar, tidak boleh bergerak. Jadi begitu Allahu Akbar, rukuk ya, Allahu Akbar, set, harus berhenti dulu, tidak boleh begini gitu. Atau gerak-gerak ngapain? Tidak boleh. Begitu i'tidal juga gini ya, tes, berhenti dulu, set, tidak boleh begini-gini. Kan gitu. Kemudian sujud, itu nggak sah. Dia begitu Allahu Akbar i'tidal langsung berdiri, diam dulu, sejenak, baru sujud. Kalau gerak-gerak berarti tidak tumanina, tidak sah. Tidak sah ini berarti batal atau tidak sempurna? Tidak sah, tidak sah sholatnya. Berarti harus mengulang begitu. Harus mengulang. Sejenak. Sekedar baca. Dilanjutkan ya. Wa idza jalasa, ini kan julus. Sujud, duduk. Julus. Lainas sajdatain. Sujud ini maaf. Sekarang al-julus duduk. Duduknya itu wa idza jalasa, dan jika Nabi duduk fi rakaataini, di dalam rakaat kedua, ini tahiyat pertama ya. Jalasa ala rijlihil yusra, maka Rasulullah duduk ala rijlihi, di atas kakinya, kaki beliau al yusra yang kiri. Wa nasaba, dan mendirikan Nabi Muhammad al yumna, kaki yang kanan. Jadi kaki kanannya diberdirikan, kaki kirinya diduduki. Ini tahiyat awal. Posisi ini adalah, ini ada mengatakan demikian, ada yang begini. Yang tidak boleh adalah ditumpuk begini. Yang ditumpuk. Ditumpuk tuh gimana? Begini nggak ada yang kelihatan. Gini yang tidak boleh. Yang gini, gitu ya. tahiyat begini. Atau begini. Atau begini, ininya di padal enggak? Oh. Itu Pak. Atau gini katanya. Itu Pak Muji dipraktekkan. Nggak boleh begini. Gitu. Enak ini kan. Yang gini nggak boleh katanya. Yang benar tadi satu berdirikan, satu diduduki, atau dua-duanya dilempar. Itu pasti ya. Dilempar dua-duanya. Nanti dilempar kedua-duanya ada di dalam hadis ini. Yang nggak boleh pokoknya ditumpuk. Ya, yang tidak boleh ditumpuk. Ditumpuk kaki. Kaki tumpuk sehingga berdirinya di atas kaki kanan. Ya, di atas 2 tumit, betul. Sini boleh gini lagi, boleh. Atau gini. Kalau gimana Pak? Kalau misalkan langsung begitu berdiri langsung gini duduknya. Sila. Langsung terbang. Avatar. Itu tidak boleh, kecuali memang orang yang tidak bisa duduk. Kalau orang yang lagi duduk tidak bisa duduk, maka duduk seperti apapun boleh. Boleh, misalkan orang nggak bisa duduk begini, pokoknya duduk aja gimana. Yang penting bisa duduk. Mau duduknya begini, mau duduknya apa, yang penting dia bisa, karena posisinya adalah ada hadisnya ad-dururatu tuhidul. Artinya darurat itu menghalalkan segala cara apapun. makan babi ya, darurat ya. Iya, even. Sesuatu yang dilarang. Kata babi. Tapi nggak boleh anu, Pak. Tidak boleh berlebih. Doyan. Iya. Belum. Nah ini baru ada. Itu hadisnya tadi. Wa idza jalasa.
Ya, ini termasuk duduk kedua yang tadi itu adalah duduk untuk semua rakaat. Untuk semua duduk kecuali nanti rakaat yang terakhir. Duduk pas tahiyatul akhir beda sendiri. Wa idza jalasa, dan jika Nabi itu duduk. Duduk ya. Fir raqatil akhirati, di rakaat yang paling terakhir sebelum salam. Wa fi nuskhatin al-akhirah. Jadi ada ininya ya. Ada keterangannya di dalam nasakh yang pertama nasakh yang lain tulisannya akhirah. Bedanya dengan akhirah berarti kalau akhirah itu dia sejak rakaat akhir, ya, rakaat akhir. Jadi duduk di rakaat akhirnya termasuk adalah julusnya kalau akhirah. Ya. Jadi duduk di antara dua duduknya itu termasuknya ini. Tapi hadis yang paling banyak itu pakai kalau akhirah ya, paling banyak penggunaannya dengan akhirah, berarti yang terakhirnya. Maksudnya duduk yang terakhir. Jadi ada rakaat terakhir. Bedanya dengan akhirah dengan akhirah. Kalau akhirah hanya yang panjang, maka julusnya, duduknya di antara dua sujud juga dengan menggunakan begini. Berarti ketika sujud, kemudian berdiri begini, sujud lagi begini. Di rakaat yang terakhir. Kalau akhirah, karena sifat itu adalah sifatnya rakaat. Kalau akhirah, ini Pak Puji. Model Pak Puji model. Al-akhirah. Semua begini. Mungkin di atas Ustaz nulisnya ya. Kan ada ini perbedaan tulisan sebetulnya. Al-akhirah sama al-akhirah. Akhirah. Al-akhirah. Ada dua. Ayat hadisnya ini begini tuh tulisannya ada dua. Ada al-akhirah dan al-akhirah. Berbeda ya ini ya. Kalau al-akhirah berarti sifatnya rakaat. Berarti Kang Kadas tinggi kan rakaat. Berarti Kang rakaat, berarti rakaat terakhir itu begini semua. Ketika sujud rakaat begini, ketika mau tahiyat begini. Yang pakai akhirah. Belum cerita kayak Beda ya? belum cerita. Ini lagi ada nih di sana. Kalimatnya ini kan hadisnya ini qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Nanti keterangan hadisnya belakang. Ini perbedaan kata saja. Perbedaan kata. Nanti keterangan di akhirnya itu ada. Kalau akhirah berarti duduknya saja. Ini hanya perbedaan bahasa. Jadi kan di rakaat terakhir ada dua duduk. Ada duduk di antara sujud, ada duduk tahiyat akhir. Ini bahasa Arab begitu detailnya. Kalau al-akhirah, ya, di sini kan kalimatnya fi raqatil. Kalau raqatil berarti kalau akhirah isim fa'il. Berarti isim fa'il, kalau isim fa'il yang jadi sifat, katanya adalah isim fa'il, maka jadinya adalah sifatnya rakaat. Bukan sifatnya julusnya, sifatnya rakaatnya. Jadi Terakhir aja ya? ya, rakaatnya sama tahiyatnya adalah dengan cara proses berikutnya. Ada proses begini. Keterangan berikutnya itu begini. Baca, nanti dibaca. Tapi kalau al-akhirah yang panjang itu berarti sifat dari duduknya. Sifat dari duduk julusnya. Sifat dari Yang terakhir. yang terakhir. Itu bahasa itu begitu. Perbedaan satu kata bahasa harokat saja sudah berbeda. Ini. Terus posisi lenggah. Nah, posisi lenggahnya adalah posisi duduknya qaddama. Iftiraj itu atau gimana? Qaddama memasukkan, memajukan. Rijlahu kakinya Nabi yang kiri, al-yusra yang kiri diagak-agakkan, wa nasabal ukhra dan yang kaki kanannya itu diberdirikan.
begini. Oh ya. Ya, jadi kaki yang pertama itu didahulukan begini, kaki kanan al-akhirah yang kanannya diberdirikan. Kedepankan kan maksudnya didepankan di antara ini, bukan kedepankan begini. Makanya didepankan di antara dua kaki. Kedepankan kaki kirinya di sini, tapi yang kaki kanannya itu adalah kaki satunya adalah berdiri. Wa qa'ada, dan duduk ala maq'adihi, atas pantat. Jadi duduknya tidak di kaki, tuntutnya di atas pantat. Kalau tadi duduknya di atas kaki kiri gitu. Kalau ini duduknya adalah ala maq'adihi, di atas bokongnya, di atas pantatnya, ya, di atas bokongnya sendiri. Bahasa yang halus dari bokong apa sih? Pantat. Pantat kasar juga gitu. Bujur kasar juga orang Sunda gitu. Di atas po gitu ya. Susah juga, hinten. Oh ya. Pantat juga kalau pantat kuali kan. Iya, iya. Pokoknya saya bukan maksudnya iya, pokoknya ya gitulah pantat gitu atau apa gitu. Jadi gitu. Dengkul kanan kena ya? Iya, jadi gini. Kang depannya kakinya diajukan begini, yang satunya diberdirikan. Jadi begini. Pertanyaannya